PDB ini di wilayah Jatim 1 khususnya Kota Pangkal Pinang luar biasa Bapak Ibu. Tim beliau sudah pengalaman di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Sampai hari ini masih tahapan-tahapan apa ya? Saya juga bisa menjelaskan gitu ya, seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita masih dalam kondisi pandemi. Saat ini kecenderungannya labil lah, kadang naik, kadang turun. Saat ini Pangkal Pinang sudah zona, sudah merah kan? Merah. Kita nunggu PPKM kalau memang kondisinya lebih parah. Oleh karena itu dampaknya Bapak Ibu, ya, terutama di sisi pendidikan, apalagi kita ingin melaksanakan tahun pelajaran baru. Kemarin kita sudah sama-sama dengar ya penjelasan dari kepala dinas bahwa proses pembelajaran kita ya, tidak akan mungkin sepenuhnya dilaksanakan dengan tatap muka. Kita tetap menggunakan sistem blended learning. Tatap muka, PJJ, tatap muka, PJJ. Jadi tidak ada kita membayangkan lagi kondisi full tatap muka. Walaupun tatap muka, kita juga tidak melaksanakan sepenuhnya 100%. Oleh karena itu Bapak Ibu, 1 tahun yang kemarin ya, itu adalah pembelajaran kita dan evaluasi kita terhadap bagaimana kita memaksimalkan, meningkatkan kreativitas kita, inovasi kita di dalam proses pembelajaran berbasis IT. Jadi tidak ada lagi seperti yang kita bayangkan ketika tatap muka. Kombinasi ini tetap dijalankan, jadi mixing. Jadi tidak ada satu pola yang harus kita lalui hingga saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya yakin semangat kita semua, walaupun kondisi pandemi ini, anak-anak kita tetap memperoleh materi pembelajaran, tentunya dengan kurikulum darurat masih. Yang paling penting inti pembelajarannya tercapai. Kalau kita ingin sesuai dengan struktur kurikulum, SKL-nya tak akan mungkin. Kendalanya terlalu banyak. Tidak akan bisa maksimal kita itu satu. Apalagi akhir-akhir ini tingkat DO anak-anak semakin tinggi. Apakah ini salah satu dampak dari pandemi ini? Pembelajaran jarak jauh. Mungkin anak-anak kita, siswa-siswa kita sudah menganggap bahwa kalau PJJ itu tidak sekolah, sama dengan tidak sekolah. Jadi mereka pergilah untuk mencari penghasilan lain. Ataupun anak-anak kita yang secara ekonomi tidak mampu. Nah, dengan ada waktunya seperti itu, luang waktu seperti itu, mereka memanfaatkan untuk itu. Nah, sehingga mereka menganggap sudah tidak sekolah lagi. Ini terjadi memang luar biasa. Khususnya di nama Pangkalan Baru, Pangkalan Baru dengan Lubuk Besar. Nah, di Lubuk itu yang terbanyak. Angka putus sekolah.
Nah ini miris sekali, sedangkan kita satu sisi untuk meningkatkan APK kita. Nah, jadi angka APK sekolah menengah kita ini masih di bawah standar nasional. Nah yang terbesar menyumbangkan itu adalah salah satunya di Kabupaten Bangka Tengah. Bangka Tengah. Nah oleh karena itu anak-anak kita yang putus sekolah ini ya diharapkan bisa mengikuti program paket. Kalau memang tidak melanjutkan di Pokok. Kenapa? Karena dampaknya terhadap APK ini tidak tuntas di sekolah menengah. Nah ini saya mengharapkan pada Bapak Ibu ya, ketika PJJ, nah ini yang enak, yang mudah, ya, mungkin modal-modalnya yang dipercantik, menarik, ya, supaya anak-anak ikutlah di dalam proses itu. Tetap menganggap bahwa PJJ itu adalah proses pembelajaran sama dengan di kelas. Nah ini yang menjadi perubahan yang besar terhadap proses pembelajaran ini. Kalau kita tatap muka mungkin kita mudah mengontrol anak muda, tahu psikologi anak muda. Ini yang serius, ini tidak serius. Kalau PJJ kita tidak bisa mengontrol 100%. Tapi ini ada tantangan berbeda. Kita tidak bisa keluar dari ini. Kita harus hadapi, kita harus lalui. Tapi bagaimana hasil evaluasi 1 tahun kemarin adalah bagian terpenting untuk berinovasi kreatif terhadap membuat pola pembelajaran ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum PTM ya, semua kita sterilkan, kemudian yakinkan ke siswa-siswa kita dan orang tua kondisi anak ketika sekolah dalam keadaan sehat. Sehat. Kalau misalnya orang tua melarang anaknya sekolah karena sakit atau khawatir, itu dibolehkan pada masa pandemi. Tapi jangan buat alasan. Karena memang muda tuh nggak sekolah. Nah, daripada hanya sekolah, baiknya kemana-mana. Jangan sampai ketika kita mulai tahun pelajaran, anak-anak keliaran di rumah. Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Kalau di rumah orang tua kan mengeluh semua. Duh, susahnya anak di rumah. Ayah ngomong, kapan masuk sekolah? Kapan masuk sekolah? Semua mungkin kondisi seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita SMA Negeri 1 Namang ini tahun ini ada yang tidak naik kelas. Alhamdulillah naik kelas semua. Walaupun evaluasinya, ya saya tahu evaluasinya begitu susahnya mengevaluasi, gitu, menilai layak tidak layak, pertimbangan yang luar biasa. Kalau mungkin dari materi sesuai dengan SKL mudah kita mendengar, tetapi pertimbangan hal-hal lain itu yang memberatkan. Tapi paling tidak Bapak Ibu, apa yang menjadi pertimbangan itu adalah kewenangan sekolah, kewenangan dari Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, yang saat ini prestasi-prestasi yang diperoleh, ya, khususnya SMA 1 Namang luar biasa. Nah, ketika misalnya pelaksanaan kompetensi Olimpiade, kompetensi sains nasional, alhamdulillah SMA Namang bisa membawa. Nah, ini artinya apa? Semangat dari Bapak Ibu guru, ya, itu sudah tercermin di dalam prestasi anak-anak. Walaupun kendalanya kan, tapi tidak semua. Artinya inputnya, taruh saja lah misalnya inputnya tidak bagus, tapi diolah dengan bagus, akan keluar tetap ada yang bagus-bagus. Nah ini, jadi kita tidak perlu berkecil hati terhadap input-input ini. Yakinlah semua anak-anak itu punya potensi.
Tapi untuk sama semua tidak akan baik. Nah, inilah yang tugas kita Bapak Ibu, mana yang cerdas, mana yang pintar, ini kita asah terus. Karena nanti inilah yang akan membawa nama baik sekolah. Nah, artinya dengan pola zonasi ini memang negatif positifnya ada. Ya. Terutama kalau kita lihat di Kota Pangkal Pinang, ketika zonasi ini menjadi persoalan besar. Jadi persoalan besar. Kenapa? Yang pertama, jumlah penduduknya besar, banyak. Yang kedua, sekolahnya terbatas. Nah, ketika masuk sekolah SMA 1 saja masyarakat, itu radiusnya hanya 1.400, paling jauh. Ini 1,5 kilo maksimum. Itu radius. Sudah tidak bisa lagi dan tidak memperhatikan berdasarkan nilai sama sekali tidak. Itu hanya jarak. Nah, bagaimana kalau anak yang pintar di daerah misalnya Tuatuhu, di Kampar, kemudian di daerah Kepala Tujuh, tidak bisa sama sekali terakses untuk itu. Nah, jadi intinya adalah salah satu dampak dari zonasi itu tadi. Jadi tidak merata, tidak bisa terakses. Nah, tapi bagi yang lain kita posisi aman, lain aman, artinya terpenuhi semua. Nah, mudah-mudahan dengan zonasi ini sudah ada kompetensi anak-anak itu sudah tercampur, Yang baik sudah ada, yang sudah ada dan yang tidak baik. Tidak ngumpul di satu sekolah. Nah, ini yang kita harapkan. Dan ketika pelaksanaan Olimpiade Saya Nasional atau kompetensi Saya Nasional, ternyata anak-anak kita bisa bersaing. Tidak semua aman izin. Anak kita juga mampu. Kalau maniji itu memang secara akademik yang masuk di sana luar biasa. Itu wajar. Kenapa? Karena sudah refleksi dari awal. Nah, artinya apa? Di sekolah kita ini juga ada anak-anak yang berpotensi. Tinggal kita Bapak Ibu semangat untuk itu. Nah, berikutnya yang terakhir barangkali, kita sama-sama dengar dengan pandemi saat ini ada masalah besar terhadap ekonomi. Intinya adalah pendapatan asli daerah berkurang. Dampaknya apa? Tunjangan kita, TPP. Bagaimana membayar TPP kalau PAD-nya kecil? Tentu tidak bisa terpenuhi sesuai dengan kondisi normal saat ini. Nah, untuk suratnya sudah ada, triwulan terakhir itu akan dibayar ke Desember. Kemudian 2022 akan dikurangi sekitar bisa sampai misalnya 40% sampai 50%. Alhamdulillah masih ada. Tapi kita gaji kan masih ada. Yang sertifikasi masih ada. Kan? TPP masih ada walaupun tidak sama dengan sebelumnya. Kita tetap semangat Bapak Ibu. Ini adalah bagian pelatihan kita, pelatihan yang luar biasa. Memang tidak bisa diukur dengan materi yang kita dapatkan. Yang terakhir Bapak Ibu, program-program di tahun 2022 nanti tidak banyak berubah karena kondisi pandemi ini bukan nambah, mungkin semakin berkurang. Kegiatan-kegiatan kesiswaan, kegiatan guru mungkin bisa virtual Zoom itu. Jadi tidak bisa kita lagi melaksanakan kegiatan di hotel ini. Jadi mari kita tingkatkan kompetensi kita Bapak Ibu, ya, lewat secara
sekarang ini literasi digital, ya. Semuanya mudah diakses, tergantung mau atau tidaknya kita untuk menambah kompetensi kita. Kemudian program PISA Bapak Ibu, ya, itu menjadi program pemerintah provinsi, kita sama-sama. Kemudian terkait dengan AKM, ya, kalau sudah melaksanakan PISA, artinya kita sudah mempersiapkan AKM. Karena PISA itu ada 3 poin pertama, yaitu literasi, numerasi, dan sains. Kalau AKM, literasi dan numerasi. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan PISA, berarti kita sudah mempersiapkan AKM. Mudah-mudahan sekolah kita ini menjadi terdepan terus di semua sisi, ya. Saya melihat perkembangannya luar biasa ketika melaksanakan kompetisi-kompetisi baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Kemudian saya apresiasi kemarin itu juara harapan 1, ya, lomba perpustakaan. Ini bagian terpenting kita untuk membawa nama sekolah di kancah provinsi maupun nasional. Tentu dukungan kita bersama, ya. Tidak bisa hanya kepala sekolah, tapi semangat kita bersama. Sekecil apapun sumbangsih kita tetap bermakna. Berilah masukan, karena untuk bangun sekolah ini tidak bisa kepala sekolah sendiri atau wakil kepala sekolah sendiri. Barangkali itu Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, ya saya beri waktu lah untuk sekitar 10 menit. Kalau ada hal yang penting yang ingin disampaikan terkait dengan apa saja lah, ya. Karena mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya beri waktu 10 menit, ya. 10 menit. Ya, pertanyaan 1 sampai 2 Bapak Ibu. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada, saya silakan. Ya, silakan. Ibu 1, Bapak 1. Silakan. Terima kasih waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanyakan sehubungan dengan informasi yang Bapak saya dapatkan Bapak. Kabarnya kita punya SKP baru, ya Pak, dan itu tanggal 21 besok terakhir. Pertanyaan saya, apakah itu benar dan bagaimana sih sebenarnya format yang benarnya seperti apa? Kami sampai saat ini belum mempunyai pengetahuan tentang itu. Mohon pencerahannya saja Bapak. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Saya beberapa hari yang lalu mau memvaksinkan anak saya, ya, di Melintang, di Puskesmas Melintang. Kondisinya pada waktu itu berjubel-jubel banyak, ya. Artinya saya daftar Senin, sudah datang Rabu datang belum dapat. Melihat kondisi seperti ini, alangkah baiknya kalau sekolah sebagai institusi yang mungkin ada kaitannya dengan pevaksinan secara gampang, mudah, teratur. Alangkah baiknya kalau sekolah itu bisa mengajukan anak-anaknya untuk divaksin di sekolah, sehingga tidak mengantri begitu banyak yang menimbulkan kerumunan di puskesmas. Karena sekarang kalau nggak salah sudah usia 12 sampai 18 ya sudah bisa ikut, sehingga anak SMA pun sebaiknya kalau memang itu ada kesempatan divaksinkan lewat sekolah, diatur lewat sekolah, sehingga lebih memudahkan kan. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama dari Ibu siapa tuh? Ibu Neni. Memang sekarang perubahan luar biasa, termasuk mengenai SKP kita. Memang bulan Juli ini adalah yang terbaru lagi. Nah, kita kemarin kan sudah mensosialisasikan, kita sudah mengundang Kasubag TU, ya, Kasubag TU untuk membuat uraiannya, nancapnya masing-masing guru. Nah, itu sudah 2 minggu yang lalu. Sudah 2 minggu yang lalu. Nah, jadi
segera disosialisasikan ke guru-guru supaya ini nggak jadi persoalan terhadap DPP nanti. Tidak. Jadi bulan Juli ini masih diberi waktu. Bulan Juli ini masih diberi waktu. Untuk segera itu diselesaikan. Ya, Bu ya. Kalau ada persoalan, boleh ke Kasubag TU Caktim. Kalau misalnya mau ditanyakan, kalau sudah kita bisa memberikan informasi terkait detailnya bagaimana penyusunan itu. Silakan nanti dari sekolah. Ya, di SMK tidak. Di SMK tidak. Nah, memang finalnya memang belum. Kenapa? Karena kalau kita tanyakan dinas pendidikan, dia belum siap untuk itu. Nah, cuman kita dari Caktim, kita sudah ada kemarin itu narasumbernya ya PKPSDM kita undang. Nah, kemudian mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan. Memang final 100% memang itu kan perubahan terus. Tapi paling tidak itu sudah sebagai acuan kita. Itu bisa sudah diisi. Nah, kemudian terkait dengan vaksinasi ya. Di vaksin ini Bapak Ibu sudah semua ya? Sampai yang kedua. Ada yang belum tidak? Belum habis vaksinnya, Pak. Oh, saya terakhir kemarin di Pengalaman Baru. Karena saya di sini tinggalnya, jadi di nomor kemarin habis vaksinnya untuk yang kedua. Waktu yang kedua. Tapi yang pertama sudah semua Bapak Ibu ya? Sudah. Alhamdulillah. Kita nunggu yang ketiga dan keempat. Jadi kita ini harus divaksin terus kayaknya karena variannya itu berkembang terus. Jadi jenisnya semakin kuat, utamanya kuat. Nah, terkait itu Bang, sebetulnya kami ada surat undangan ya terhadap guru ya kalau tidak salah, guru dan siswa kalau tidak salah itu yang melaksanakan itu adalah Kejari Pangkal Pinang, kemudian Polda ya, Polda. Nah itu bisa gratis di sana. Karena memang di puskesmas itu terbatas. Karena saat ini puskesmas itu lebih memprioritaskan yang tahap 2. Nah, tahap 2. Jadi tersedianya itu di tahap 2, vaksin yang kedua. Kalau yang pertama itu kayaknya belum ada. Nah, ada di Polda, kemudian Kejari yang melaksanakan secara massal. Jadi kalau di puskesmas ya itu bisa dikoordinir nanti Pak puskesmas, ini anak-anak kita mungkin ditempatkan di puskesmas atau langsung ke sekolah atau kemana nanti kita kerjasama supaya kalau masing-masing mungkin ya tidak efektif gitu ya mungkin sekaligus karena kita bisa melaksanakan secara serentak atau misalnya satu puskesmas menentukan waktu tertentu dijadwalkan, nah anak bisa datang. Nah ini secara massal untuk anak-anak ini belum ada ini karena ketersediaan vaksinnya belum ada. Nanti kami terus koordinasi dengan dinas kesehatan provinsi nanti Pak ya. Nah, jadi untuk siswa sampai saat ini nah ini belum ada informasi secara massal. Nah, ini untuk masyarakat umum, jadi masih gabung Pak. Jadi masih gabung karena mungkin ya masih banyak di masyarakat kita yang belum dapat vaksin. Gitu kan. Mungkin nanti kami akan koordinasi bagaimana terhadap anak-anak karena kalau pemerintah pusat itu kalau PTN anak-anak itu sudah divaksin. Nah, tapi sampai sekarang ini jumlah vaksinnya tidak tersedia untuk anak-anak. Nah, jadi persoalan. Yang kedua aja belum tuntas. Nah, sekarang di puskesmas itu banyak yang mencatatkan itu vaksinnya itu untuk vaksin tahap 5. Nanti kami koordinasi terus terhadap pelaksanaan vaksin ini. Kenapa? Karena percuma saja kita yang sudah divaksin, anak-anak belum divaksin. Nah, kalau terinfeksi anak sama aja kita. Apalagi kalau sudah PTM. Kemarin terjadi di Pangkalan Baru, guru kena, siswanya kena.
Kalau hanya guru saja yang sudah vaksin, anaknya belum ya sama-sama. Yang sudah vaksin pun bisa kena. Ini yang heran kita sekarang. Yang sudah vaksin juga bisa kena. Jadi kita sudah dan kita tahu. Nah, ini saya juga tidak tahu. Yang penting itu program pemerintah kita jalankan ya untuk menjaga kesehatan kita. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya. Semoga pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Saya buka kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan IHT ya, penyusunan rancangan pembelajaran SMA Negeri 1 Namang secara resmi saya nyatakan dimulai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.